Berapa lama kita menghabiskan waktu dalam hidup kita untuk bermimpi? Bermimpi saat tidur merupakan hal yang tidak bisa kita tebak. Kadang kita mendapatkan mimpi yang sangat indah, namun tidak jarang juga mimpi buruk bisa menghampiri. Walaupun tidak setiap malam manusia bermimpi dalam hidupnya, akan tetapi waktu yang dihabiskan seseorang larut dalam mimpinya saat tidur ternyata tidak sebentar. Dalam sebuah penelusuran neurobiologi, rata-rata orang ternyata menghabiskan kurang lebih 6 tahun dalam masa hidupnya untuk bermimpi. Waktu yang tidak sebentar, bukan? Ini adalah pengalaman yang hanya kita alami saat kita tidur. Hampir setengah dari kita mengingat setidaknya satu mimpi dalam satu minggu. Dan wanita cenderung mengingat mimpinya setiap hari dibandingkan pria. Ada sejumlah fase yang dilalui otak saat tidur. Fase-fase ini berulang dalam siklus sepanjang malam. Pada fase pertama, kita beralih dari keadaan terjaga ke tidur. Anda mulai rileks dan pernafasan melambat. Saat suhu tubuh Anda turun dan pernafasan semakin melambat, Anda memasuki tidur ringan. Setelah itu, Anda memasuki fase tidur nyenyak yang ditandai oleh pola tertentu di otak yang disebut gelombang delta. Setelah itu, Anda memulai tahap tidur REM atau Rapid Eye Movement. Dan saat itulah mimpi terjadi. Sepanjang fase ini otak Anda sangat aktif, hampir sama aktifnya seperti Anda terjaga. Dan hampir semua hewan lainnya seperti paus dan rusa kutub pun tidur. Jadi, ilmuwan berpendapat bahwa banyak hewan ini juga bermimpi termasuk kucing dan anjing. Cara kita berpikir tentang mimpi telah banyak berubah sepanjang sejarah. Di sebagian besar kebudayaan di seluruh dunia, mimpi memiliki makna spiritual. Bahkan ada tafsir mimpi di Alkitab. Dan yang paling populer untuk memecahkan kode mimpi adalah Mesir kuno. Bangsa Mesir menciptakan banyak sekali buku yang penuh dengan mimpi-mimpi umum dan maknanya. Penafsir mimpi profesional menggunakan buku ini untuk membantu orang mengetahui apa arti mimpi mereka. Kepercayaan bahwa mimpi menyimpan pesan tersembunyi yang harus ditafsirkan atau diuraikan tetap menjadi cara dominan untuk memandang mimpi hingga paruh pertama abad ke-20. Pada tahun 1900, Sigmund Freud menerbitkan buku yang berjudul Interpretation of Dream. Di dalamnya, ia mengklaim bahwa penafsiran mimpi dapat digunakan untuk memahami keinginan bawah sadar. Keinginan kita yang tidak terpenuhi saat kita terjaga diekspresikan dalam mimpi. Karena beberapa keinginan tersebut mungkin agak memalukan, Freud mengira pikiran kita sengaja mengacaukan mimpi untuk menyembunyikan makna sebenarnya. Lalu, Carl Jung mengembangkan teori Freud. Jung menganggap simbol-simbol archetype yang kerap muncul dalam mimpi. Jung berpendapat bahwa mimpi dapat ditafsirkan jika kita dapat memecahkan kode simbol-simbol universal ini atau bahasa mimpi. Menurut Jung, mimpi memiliki fungsi sebagai kompensasi atas hal-hal yang diabaikan atau ditekan oleh si pemimpi dan sebagai harapan untuk memberi si pemimpi petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Banyak orang yang masih mencari makna dalam mimpinya, terutama yang berkaitan dengan masa depan. Dalam sebuah penelitian, orang-orang cenderung mengatakan bahwa bermimpi tentang kecelakaan pesawat sehari sebelum penerbangan akan membuat mereka membatalkan perjalanan. Tetapi ilmu pengetahuan modern telah menjauh dari Freud dan Jung yang memandang mimpi sebagai pesan terpendam yang harus diuraikan atau ditafsirkan. Saat ini, para peneliti bertanya fungsi dan manfaat apa yang diperoleh otak kita dari mimpi. Awalnya, para ilmuwan meyakini bahwa campuran aneh berupa gambar, cerita, dan kejadian yang kita alami saat bermimpi hanyalah efek samping dari proses biologis dasar di otak.
semacam gangguan neurologis yang kita alami saat tidur. Para ilmuwan menduga bahwa bagian otak yang lain mencoba memahami kebisingan tersebut. Dengan merangkai tayangan slide acak ini menjadi sebuah cerita yang seringkali merupakan cerita yang sangat aneh. Inilah yang disebut teori aktivasi sintesis mimpi. Tetapi percobaan menunjukkan bahwa mimpi sebenarnya tidak acak. Beberapa hal lebih mungkin muncul dalam mimpi kita dibandingkan yang lainnya. Dan para ilmuwan mulai bertanya-tanya, mungkin mimpi bukanlah suara acak. Mungkin otak kita perlu bermimpi agar tetap sehat. Apa yang kita impikan seringkali berkaitan dengan apa yang kita lakukan saat kita terjaga, terutama jika kita mempelajari hal baru. Dalam sebuah penelitian, sekitar sepertiga peserta yang memainkan bus simulator menuruni lereng bermimpi tentang permainan tersebut. Pertimbangkan hal ini. Hal-hal yang terjadi pada Anda setiap hari hanya terjadi satu kali. Dalam ingatan jangka pendek, pengalaman-pengalaman ini rapuh dan dapat dengan mudah hilang. Pengalaman sehari-hari kita mungkin hanya akan tersimpan dalam memori jangka panjang. Jika diputar ulang beberapa kali, Anda sudah bisa menebaknya. Dalam mimpi kita, pola aktivitas otak setelah bermimpi sangat mirip ketika otak kita menyimpan dan mengambil memori episodik, memori tentang hal-hal yang benar-benar terjadi pada kita. Jadi, mimpi mungkin merupakan semacam pemutaran ulang memori pengalaman kita dengan tambahan lapisan aneh di atasnya. Dalam satu penelitian untuk menguji hal ini, para ilmuwan meminta orang untuk bermain Tetris selama 7 jam dalam 3 hari. Setelah beberapa kali bermain Tetris, para peserta melaporkan melihat gambar tetramino ketika tertidur. Mereka tampaknya memainkan ulang permainan itu untuk menyimpan keterampilan baru mereka dalam memori jangka panjang. Namun, sepertinya tidak semuanya menyenangkan dan mengasyikkan. Mimpi dapat berubah menjadi mimpi buruk. Tidak ada definisi yang diterima secara umum tentang apa itu mimpi buruk. Tetapi, mimpi buruk secara umum dianggap sebagai mimpi yang menyedihkan atau menakutkan yang bahkan dapat membangunkan Anda. Setidaknya 1 dari 40 mimpi adalah mimpi yang buruk. Jadi, mengapa otak kita memutar ulang ketakutan dengan kenangan buruk kita? Teori simulasi ancaman mengatakan bahwa mimpi memungkinkan kita berlatih menghadapi peristiwa dan situasi buruk. Itulah sebabnya mengapa sebagian orang menghidupkan kembali pengalaman traumatis dalam mimpi. Para ilmuwan memperhatikan bahwa mimpi kita banyak berkaitan dengan situasi sosial, seperti pertengkaran dengan teman dekat, kencan dengan orang yang ditaksir, pertengkaran dengan rekan kerja, dan lain sebagainya. Karena bersosialisasi sangat penting bagi spesies kita, mempraktikkan situasi-situasi ini akan menjadi keuntungan evolusi. Pengalaman aneh dalam mimpi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Novelis John Steinbeck pernah berkata, merupakan pengalaman umum bahwa masalah yang sulit di malam hari dapat diselesaikan di pagi hari setelah komite tidur menanganinya. Ketika mahasiswa diberi soal pekerjaan rumah untuk difokuskan setiap malam sebelum tidur, seperempatnya memimpikan jawabannya dalam seminggu, karena mimpi tidak dibatasi oleh logika atau fisika. Mimpi adalah tempat yang bagus untuk memecahkan soal, memecahkan dan menghasilkan solusi kreatif dan terkadang aneh yang sangat membantu ketika solusi untuk masalah membutuhkan pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan dengan kebijaksanaan konvensional. Dan ini mungkin mengapa kita berutang banyak karya seni hebat pada mimpi, sebagai contoh The Beatles yang ikonik dengan lagu Yesterday-nya. Para ilmuwan bereksperimen dengan inkubasi mimpi sebagai cara untuk memacu otak sebelum tidur agar lebih kreatif. Jadi, karena mimpi sangat umum, mimpi hampir pasti berguna karena satu atau banyak alasan.
Para ilmuwan juga berpendapat bahwa asal mula mimpi mungkin ada hubungannya dengan banyaknya waktu yang dihabiskan manusia dan semua hewan dalam kegelapan. Kemampuan kita untuk menggunakan indera penglihatan dan melihat dunia sekitar kita merupakan keuntungan evolusi yang sangat penting. Dan karena hal ini sangat penting, bagian otak yang bertanggung jawab atas penglihatan yang disebut korteks visual menempati sebagian besar otak kita. Tapi ada satu hal, otak kita juga dapat diubah konfigurasinya dengan cukup mudah. Jika Anda ditutup matanya, otak akan mulai berubah dalam waktu 1 jam setelah Anda tidak menggunakan penglihatan. Neuron korteks visual mulai diambil alih untuk tugas lain. Bahkan, mungkin saja mimpi berevolusi untuk satu fungsi, namun tetap ada hingga lama karena mimpi akhirnya membantu kita dalam cara yang berbeda. Mencoba untuk mengintip cara kerja otak yang sedang tidur merupakan salah satu masalah yang paling menantang dalam psikologi dan ilmu saraf. Para ilmuwan tidak tahu apakah satu atau beberapa dari gagasan ini akan terbukti benar sehingga penelitian terus berlanjut. Sains memang mencari tahu segalanya, namun tidak pernah benar-benar menemukan jawabannya sepenuhnya.